Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah limpahkan bisa kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, dan siapapun dari umat ini yang senantiasa mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarhu risalati fadlil Islam, penjelasan risalah tentang keutamaan Islam, sebuah karya yang sangat luar biasa dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang menjelaskan tentang Islam itu seperti apa, sehingga kita bisa merasakan bahwa kita berada dalam kenikmatan yang besar. Islam adalah jalan keselamatan dan jalan kebaikan, sehingga kita dengan mengetahuinya lebih dalam, kita bisa maksimal di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Pagi ini kita masuk bab baru, bab yang ketujuh, babu wujubid dukhuli fil islami kulli wa tarki ma siwah. Bab wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, dan meninggalkan selainnya. Bab ini subhanallah mengajak kita untuk menjadi seorang muslim yang totalitas di dalam beragama. Lalu kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab membawakan sebuah ayat wa qaulillahi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara totalitas, secara sempurna, secara keseluruhan, tanpa mengimani ini dan mengingkari yang ini, menginginkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu dan meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Bukan seperti itu. Apabila muslim telah menjadikan Islam sebagai jalan hidup, maka dia harus total. Maka Allah wa qala rasuluhu, apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasulnya, jalani dan ikuti. Jadikanlah itu sebagai panduan yang utuh dalam kehidupan. Lalu kemudian Asy-Syarih menjelaskan, Syekh Dr. Shalih Fauzan menjelaskan babud dukhuli fil islami kulli. Artinya kata beliau, bimana annaka taqbalul islam kullah, engkau menerima Islam secara totalitas, secara sempurna. Terima Islam sebagai din dengan cara kita menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dah. Jangan engkau ambil sebagian dari Islam lalu kemudian kamu tinggalkan sebagian yang lainnya. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Surat Al-Baqarah 208. Seruan dari Allah kepada kita orang-orang beriman untuk masuk kepada agama Islam ini dengan totalitas. Ai fis silmi bima'na fil islami, di dalam Islam. Aqbiluhu kullah, terimalah seluruhnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam agama yang mulia ini. Wala ta'khudhu ba'dahu wa tatrukul ba'd al-akhar,
Jangan engkau ambil sebagian yang kamu suka dan kamu tinggalkan sebagian yang kamu tidak suka. Jangan kamu ambil sesuatu yang bisa sesuai dengan hawa nafsumu dan kamu tinggalkan yang bertentangan dengan hawa nafsumu. Jangan. Fa inna man fa'ala dzalika, adapun yang melakukan hal demikian, di orang mengambil sebagian agamanya, meninggalkan sebagian yang lain, beriman kepada sebagian dan tidak menjalankan kepada sebagian. Kalau ada orang yang seperti ini, fa innahu kafirun bil Islam. Hukumnya kafir di dalam agama ini. Qala subhanahu, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, lihat, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, ingin mereka memisahkan antara Allah dan Rasul. Sehingga apa? Ada orang subhanallah yang mau berdalil kepada Quran saja, disebut dengan Quraniyun. Pernah dengar enggak? Quraniyun. Yang pegangan kami hanyalah Al-Quran saja, ayat-ayat Allah saja. Adapun hadis Nabi tidak perlu. Perkataan Rasul tidak kami pakai karena firman Allah lebih tinggi. Betul, ayat Allah lebih tinggi, tetapi hukum di dalam agama kita ini sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pakai itu semua. Jadi disebut orang-orang yang hanya memakai Quran disebut Quraniyun. Ditolaknya hadis-hadis Nabi, kemudian hanya memakai ayat-ayat Allah saja. Padahal konsekuensi beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, melazimkan kita untuk mengimani siapa? Rasulullah SAW. Dan mengamalkan hadisnya. Ataukah mungkin hanya mengambil hadis saja, tidak mau mengambil Quran? Maka wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasul. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, menginginkan jalan selain daripada jalan Al-Quran itu. Bayangkan ikhwan fillah, ulaika humul kafiruna haqqa, itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Ada beberapa kalimat dalam Al-Quran disebut oleh Allah al-kafiruna haqqa. Ini perlu dikaji ulang nih. Apa saja karakteristik mereka orang-orang kafir yang Allah sifati dengan al-kafiruna haqqa. Di antaranya mereka orang-orang yang memisahkan antara Allah dan Rasul, yang mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian. Ini bukan muslim yang totalitas, bukan muslim yang masuk kepada Islam dengan seluruhnya, bukan. Makanya kalau kita sudah memiliki akidah yang benar, ya, pemahaman yang benar, totalitas, ya, dia terkadang begini, dia sholat juga, berjamaah iya, tapi terkadang masih melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, seperti tidak sempurnanya ya perilaku dia dalam agama ini. Jelas ya? Dia sholat, dia ngaji, dia tahu bagaimana Islam, tapi misalnya masih bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim, seakan itu hal biasa. Dia sholat, dia puasa, tapi misalnya masih apa? Masih merokok, ya, masih merokok misalnya, ya, dan lain sebagainya. Dia sholat, dia puasa, tapi masih mudah saja untuk mengambil hak orang lain. Tidak totalitas, tidak totalitas. Atau masih muslim, dia sholat tapi minum khamar juga. Dia muslim, dia sholat tapi berjudi juga. Ini tidak total. Berjudi haram, ini perintah sudah lakukan. Ya, sempurnakan ibadah kita dengan menyempurnakan muamalah kita. Sempurnakan akidah kita dengan menyempurnakan akhlak kita. Jelas ya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzi yu'min bi ba'dir rasul au bi ba'dil kitab au bi ba'dil islam wa yakfuru bi ba'd al-akhar fa huwa kafirun bil jami'.
Jangan dikira ya orang yang hanya beriman kepada Allah kemudian tidak beriman kepada Rasul. Beriman kepada sebagian Rasul, tidak beriman kepada sebagian yang lain. Beriman kepada sebagian kitab, tidak beriman kepada sebagian yang lain. Maka sungguh orang seperti ini dia telah kafir keseluruhannya. Bagaimana Islam menyikapi iman kepada Taurat, ya, Zabur, Injil, Al-Quran? Kita imani bahwa Taurat, Zabur, Injil, kitab yang pernah diturunkan Allah sebagai kitab suci dan hukumnya sudah tidak berlaku dengan turunnya Al-Quran. Kalau ditanya nanti seperti itu, bagaimana kalian umat Islam menyikapi tentang Injil? Naam, Injil pernah diturunkan Allah sebagai kitab suci, sebagai panduan ya dalam kehidupan beragama, dan itu berlaku di masanya. Tapi setelah Islam datang, kitab itu tidak lagi berlaku. Begitulah kita memahaminya. Maka ikhwafillah, beriman kepada sebagian kitab dan kufur sebagai sebagian, artinya dia kufur keseluruhannya. Beriman kepada sebagian Rasul dan kufur kepada sebagian Rasul, berarti dia kufur kepada seluruhnya. Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab? Wa takfuruna bi ba'din, kalian kufur kepada sebagian? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum? Tidaklah balasan bagi kalian yang melakukan itu illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat, yuradduna ila asyaddil azab, di hari kiamat akan diberikan azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah lupa dan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Islam ini harus total. Masuk kita dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan muamalah yang benar, dan akhlak yang mulia. 4 unsur itu mesti kita jaga betul. Ya, totalitas dalam ketaatan kepada Allah, totalitas dalam keimanan, dan totalitas dalam segala urusan kita. Maka itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fal wajib alal muslim ayyaqbal al-islam kullah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menerima Islam secara keseluruhan. Fa ya'mal bima yastati'u minhu. Amalkan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya haji. Haji memang wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak bisa berangkat, enggak apa-apa. Puasa wajib, iya. Tapi bagi yang tidak ada uzur, yang sakit dibolehkan dia untuk tidak berpuasa, ada rukhsah. Yang musafir juga demikian. Maka amalkan Islam dengan sesuai kemampuan kita. Di sini maksudnya lakukan dengan maksimal yang bisa kita bisa lakukan. Tapi tidak menjadi dalih ya, Islam begini-gini sajalah, Ustaz. Enggaklah terlalu serius-serius sekali, bukan ini maksudnya. Jangan terlalu Jangan terlalu serius sekali beragama itu. Ya, bukan ini maksudnya. Maksud faya'mal bima yastati'u minhu, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Itu maksudnya. Sesuai dengan keadaan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti ini bahwa kita beragama ya biasa-biasa saja. Jangan terlalu serius, jangan terlalu ya ketat, jangan terlalu ya menjadikan agama ini sesuatu yang lebih. Enggak, bukan ini maksudnya. Justru kita harus serius dalam Islam. Bentuk keseriusan kita mengamalkan Islam. Ya. Kalau ada orang mengatakan ada Islam akhi biasa-biasa sajalah, ke masjid itu boleh, sekali-sekali tidak ke masjid. Bukan ini maksudnya, ikhwah. Lakin yu'min bihi kullih, beriman kepada seluruhnya.
amma ayyu'mina bi ba'din wa yakfura bil ba'dil akhir fa hadza la yajuz. Adapun maksud kalau dia berimannya kepada sebagian, kufur kepada sebagian, ini tidak boleh. Wala yakfi, dan tidak cukup. Au ayyakhudha minal islam wafaqa hawa, atau mengambil Islam sebagian apa yang ia sukai dari hatinya, atau yang ia sukai, yang disukai oleh hawa nafsunya. Wa ma khalafa hawahu taraka, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu ditinggalkan. Kan begini berislam, bukan begini beragama. Konsekuensi asyhadatain adalah kita tundukkan seluruh anggota tubuh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hadza aidan la yajuzu wa la yakfi, yang begini juga tidak cukup, tidak boleh. Fa yajib ayyuqbal Islam jami'u, seluruh Islam itu kita terima. Saya pernah sampaikan kepada para akhwat, hukum syariat poligami itu adalah aturan Allah. Jangan pernah di hati antunna semuanya membenci syariat itu. Kalaupun antum secara pribadi tidak mau dipoligami oleh suaminya, tapi jangan pernah membenci syariat itu. Yang kedua, dalam urusan warisan 2:1. Jangan pernah kita mengatakan Allah tidak adil. Wallahi, ini perkataan, kalau itu dikatakan su'ul adabi ma Allah, kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak hukum-hukum yang lain yang secara zahir itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, tapi orang beriman cukup mengatakan sami'na wa ata'na, karena yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk kita semuanya. Ikhwafillah, wa yu'min bil islami kullih, dan beriman dengan Islam secara totalitas, ambil Islam secara utuh. Jelas ya? Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, berakhlak, ambil dari Islam. Bahkan ada konsep rumah tangga, konsep pendidikan pun ambil dari Islam. Islam agama yang sempurna. Justru ketika kita mengambil dari luar Islam, kita menganggap Islam belum sempurna. Islam agama yang sudah dipilihkan Allah untuk kita, dan pilihan Allah yang terbaik. Kita lanjutkan, ikhwah fillah. Wa qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa, yakni kafa, apa maksudnya? Yakni jami'al Islam. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu hasba hawaka wa raghbatak. Jangan ambil ini, tinggalkan ini sesuai dengan hawa nafsu dan keinginanmu. Au ta'khudh alladhi yurdik, atau mengambil yang kamu suka saja. Al-Islam kulluhu wahda mutakamilah, Islam itu satu kesatuan yang sempurna, tak terpisahkan. Makanya kalau kita lihat bagaimana Al-Quran mendidik jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mendidik mereka dengan benar, maka sungguh hasil didikan Al-Quran itu melebihi fauqa ma natasawwar, melebihi apa yang kita bayangkan dalam kehidupan mereka. Ketika Islam diambil secara utuh, maka apa yang kita miliki dari unsur dunia nggak ada nilainya. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, lihat bagaimana Ammar ibn Yasir, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lihat Umar. Umar dikejar oleh dunia, tapi Umar tidak mau. Lihat Abdurrahman ibn Auf, lihat Utsman, lihat Ali bin Abi Thalib, lihat para sahabat yang mereka dididik oleh Al-Quranul Karim dan masuk kepada Islam secara utuh, secara totalitas. Lahir kekuatan di atas apa yang kita bayangkan. Di atas segala yang bisa kita gambarkan. Ada di antara sahabat yang mampu meninggalkan kota Mekah di saat hijrah ke kota Madinah,
dihadang, apa yang kalian inginkan, pundi-pundi harta saya tunjukkan kepada kalian, asal saya dibiarkan berangkat. Tapi memang mereka inginkan harta, setelah ditunjukkan dibiarkan. Tak pikir panjang mereka. Allah jual jiwa dan harta mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keislaman yang sempurna, dan Islam itu adalah agama as-samha, agama yang lapang, yang mudah, dan agama yang hanif, ya. Dan masuklah kepada Islam dengan utuh dan sempurna. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi tidak hanya sebagian kita ambil, tapi sebagian kita tinggalkan. Bukan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba, tinggalkan riba. Jangan lagi punya dalih, saya belum siap untuk meninggalkan, dan Islam tidak membolehkan kita sengsara. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan ucapan seperti ini. Kesenangan dunia tidak berapa lama, tapi azab Allah lebih pedih daripada kesenangan yang Anda terima. Curang dalam perdagangan tidak boleh, tinggalkan. Wahai para pedagang, jujurlah Anda dalam dagangannya. Karena sungguh harta yang kau dapatkan itu bukan pada jumlahnya, tapi pada keberkahan yang diinginkan dari harta itu. Jangan kita termasuk orang-orang yang terpedaya, tertipu oleh syaitan gara-gara ya hawa nafsu kita, kemudian kita menjual agama kita yang mulia ini. Inilah ayat yang telah dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam penjelasan bab wujubid dukhuli fil islami kulli wa tarki ma siwah. Dia salat, dia ngaji, puasa Ramadan, tapi masih suka dugem malam hari. Masih memutar musik. Masih kalau ada kegiatan-kegiatan pesta ataupun pernikahan atau syukuran, maka hiburan seperti organ tunggal pun tidak mudah untuk ditinggalkan. Ini adalah hasil pendidikan yang dikawal oleh para liberal. Orang-orang liberal beginilah yang mereka inginkan. Ya. Mereka menginginkan ya Islam hanya sebagai ucapan dan tidak sebagai tuntunan dan amalan. Ya, cukuplah kita berpenampilan dan kita muslim, tapi aturan Allah dan Rasulnya tidaklah diperhatikan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa masuk secara totalitas kepada agama yang mulia ini, kepada Islam yang sangat luar biasa dalam beragama ini. Dan semoga Allah SWT kuatkan kita, kokohkan kita di dalam menjalankan syariat yang mulia ini, dan Allah jadikan kita cinta pada setiap sendi-sendi agama kita. Wallahu ta'ala alam sawab. InsyaAllah kita lanjutkan besok ayat yang kedua dan ketiga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.